Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sakinatus Limatul Amri. Aku dari kelas 10 IPS 1, nomor absen aku 32. Hari ini aku bakal ngerjain tugas buku ekonomi yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Tips Menentukan Kebutuhan versus Keinginan dalam Kehidupan Sehari-hari. So, stay tuned. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, kalian harus tahu dulu ini, apa sih prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Hari ini aku bakal ngejelasin 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih siapa itu Gregory Mankiw? Nicholas Gregory Mankiw atau kerap disapa Greg Mankiw adalah seorang makroekonomis asal Amerika Serikat dan dosen ekonomi di Harvard University. Berikut ini penjelasan singkat mengenai 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Yang pertama, orang-orang menghadapi pertukaran atau trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang lain. Pembuatan keputusan menghadapkan manusia pada pertukaran dan merelakan sesuatu untuk satu tujuan. Dalam pertukaran ini, masyarakat harus menghadapi kompromi antara efisiensi dengan keadilan atau kesetaraan. Efisiensi adalah kondisi di mana masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Keadilan artinya manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Yang kedua, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ekonomi, seseorang harus mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan yang akan dilakukan. Untuk sebuah tindakan, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu dikenal sebagai biaya peluang atau biaya kesempatan, atau sering disebut opportunity cost. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Seseorang selalu melakukan perubahan kecil dalam perencanaan kegiatannya untuk meraih keuntungan maksimum dari proses tersebut. Perubahan kecil ini disebut perubahan marginal atau marginal change. Orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal. Perbandingan keuntungan marginal dan biaya marginal akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Dari tadi ngomongin marginal terus, marginal tuh apa sih sebenarnya? Oke, aku kasih tahu ya. Marginal dalam ekonomi adalah tambahan. Jadi, jika kalian mengenal nilai guna tambahan, artinya adalah nilai guna marginal. Yang keempat adalah orang tanggap terhadap insentif. Perilaku orang atau perusahaan bisa berubah menurut variabel-variabel dalam lingkungan seperti biaya dan keuntungan. Keputusan untuk memilih suatu alternatif berdasarkan keuntungan marginal, pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal. Yang kelima adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, maupun negara, akan menguntungkan keduanya. Perdagangan mendorong orang atau negara menjadi berspesialisasi dalam keahlian khusus. Yang keenam adalah pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi.
Market economy adalah jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Dalam sebuah market economy, rumah tangga menentukan akan bekerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Sedangkan perusahaan akan menentukan siapa yang akan bekerja dan barang apa yang akan dihasilkan. Rumah tangga dan perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk barang dan jasa yang dikenal sebagai pasar. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisien yang berakibat menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan memberlakukan beberapa aturan. Campur tangan pemerintah ini mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Penyebabnya kegagalan pasar antara lain externality dan kekuasaan pasar. Externality artinya dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Kekuasaan pasar adalah kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Kedelapan adalah standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Standar hidup dapat diukur dari perbandingan pendapatan perorangan per kapita, perbandingan nilai total produksi nasional atau yang sering disebut PDB. Adanya variasi antara standar-standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas. Produktivitas adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kapasitas produksi negara tersebut. Di negara di mana lebih banyak barang dan jasa diproduksi dalam satuan waktu, maka standar hidupnya lebih tinggi dibandingkan negara dengan produktivitas yang lebih rendah. Sekarang kita masuk ke prinsip ekonomi yang ke-9, yaitu harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga mengalami kenaikan secara keseluruhan dalam perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang meningkat drastis dibandingkan dengan aksesibilitas layanan dan barang di pasar. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, akan berakibat nilai uang itu sendiri akan turun. Nah, kita masuk nih ke prinsip ekonomi yang terakhir, yaitu yang ke-10. Masyarakat menghadapi pertukaran atau trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan untuk mengurangi inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Dan kebijakan untuk mengurangi pengangguran menyebabkan peningkatan inflasi. Konsep ini berakhir pada 1970 ketika inflasi dan pengangguran muncul berdampingan pada puncak maksimumnya. Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan pengangguran bersifat sementara. Dalam mengambil keputusan, kamu seringkali disetir oleh nafsu atau oleh logika nih. Kira-kira kamu bisa nggak sih membedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan? Coba diingat-ingat lagi, apa kamu sering merasa boros karena tergiur dengan sel, lalu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan? Sampai pada akhirnya, barang-barang tersebut numpuk gitu aja tanpa digunakan. Bahkan masih tersegel lengkap dengan tag merek dan label harganya. Coba dipikir lagi, apa yang kamu beli itu merupakan keinginan atau kebutuhan? Emangnya ada ya hubungan antara keinginan dan kebutuhan dalam pengeluaran uang yang berantakan?
Oh, jelas ada dong. Ingat peribahasa besar pasak daripada tiang? Jangan sampai deh hal ini terjadi pada keuangan pribadi kamu ya. Nah, sekarang aku bakal kasih kalian tips gimana caranya membedakan kebutuhan versus keinginan. Sebelum itu, kalian harus paham dulu nih tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah semua hal terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 kelompok kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta menjamin keberlangsungan hidupnya. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang melengkapi kebutuhan primer. Contohnya seperti pendidikan, asuransi kesehatan, kendaraan pribadi, dan perabatan rumah tangga. Sedangkan kebutuhan tersier adalah akan muncul jika kebutuhan primer dan juga sekunder sudah terpenuhi. Contohnya seperti liburan, investasi, barang-barang mewah, gadget mewah, dan lain sebagainya. Sedangkan keinginan adalah semua hal terkait barang dan jasa yang ingin sekali dipenuhi padahal yang dianggap terlihat seperti masih kurang puas. Sifatnya pun tidak terlalu mengikat dan tidak ada keharusan untuk segera memenuhinya. Simak 4 cara membedakan keinginan dan kebutuhan berikut. Yang pertama, tanyakan pada diri kita sendiri itu keinginan atau kebutuhan. Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan untuk membeli sesuatu, coba tanyakan pada diri kalian sendiri sebenarnya itu keinginan atau kebutuhan sih. Tanyakan 3 hal di bawah ini. Apakah kamu membutuhkan benda itu saat ini? Bagaimana kalau benda itu tidak dibeli saat ini? Adakah benda lain sebagai penggantinya? Tanyakan itu pada diri kalian ya. Yang kedua adalah mengerti apa itu kebutuhan manusia. Apa aja sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kan aku udah ngejelasin ya apa itu. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti pendidikan. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti kendaraan mewah atau gadget mewah, pokoknya hal-hal yang bersifat mewah. Yang ketiga, mencatat setiap pengeluaran. Hal yang terlihat sederhana tapi sangat penting. Catat setiap pengeluaran yang kamu lakukan, bisa dimulai dari kebutuhan tetap bulanan sampai ke pengeluaran kecil seperti parkir atau pemberian tips pada taksi atau transportasi online yang kamu gunakan. Dengan melakukan hal ini, dapat membantu kamu mengawasi di bagian mana keuangan pribadi kamu yang banyak keluar. Sehingga di akhir bulan, kamu tahu apa aja pos yang paling banyak menghabiskan uangmu. Jadi tahu deh, di mana aja juga bagian yang bikin keuangan pribadi kamu bocor. Yang keempat adalah membuat tabel wants versus needs. Untuk membedakan keinginan dan kebutuhan, buatlah tabel perbandingan wants versus needs ditambah dengan icons yang mengelompok ke tabel wants dan tabel needs. Aku bakal ngasih contoh tabelnya kayak gini. Kalau kalian bisa bikin tabel yang lebih bagus, itu jauh lebih baik. Pokoknya bikin semenarik mungkin yang bakal bisa kalian tuh lebih semangat tuh buat ngerjainnya. Terus gimana sih cara ngisi tabelnya? Ketika kamu bingung barang apa masuk ke tabel mana, tanyakan lagi pada diri kamu.
Apakah kamu bisa hidup tanpa barang itu? Jangan lupa, ulangin terus pertanyaannya setiap mau membedakan keinginan dan kebutuhan ketika kamu mengatur keuangan pribadi. Just read them like a mantra. Sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.